Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Selanjutnya mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita dalam kitab Minhajul Muslim ya, sampai kepada tauhid ibadah ya, tauhid ibadah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tauhid ya, itu adalah merupakan cabang iman yang paling tinggi ya. Jadi cabang iman yang paling tinggi itu adalah tauhid ya. Yang mana cabang-cabang iman yang lainnya itu tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang iman yang paling tinggi ya, yaitu tauhid tadi ya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu beliau mengatakan iman itu terdiri lebih dari 70 atau 60 cabang ya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman ya. Hadis riwayat Muslim ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki 70 atau 60 cabang ya. Dan Rasulullah menjelaskan cabang yang paling tinggi itu adalah tauhid, ucapan la ilaha illallah ya. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan Nabi mengatakan malu adalah salah satu cabang dari iman ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ya rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, Nabi SAW mengingatkan bahwa cabang keimanan yang paling utama itu adalah tauhid ya, yang merupakan kewajiban ya bagi setiap orang ya. Sedangkan cabang keimanan yang lainnya itu tidak akan sah kecuali setelah sahnya cabang tauhid tadi ya. Ini di dalam Syarah Sahih Muslim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ya, amal-amal baik amalan lisan ya, amalan hati, amalan anggota badan ya, itu semua tidak akan sah kecuali setelah dia ini sah cabang iman yang paling tinggi tadi itu, yaitu dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Dia meyakini kalimat tersebut ya, meyakini, membenarkan, kemudian dia mengikrarkan ya kalimat la ilaha illallah tadi ya.
barulah amal-amal yang lain itu akan sah, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang itu harus beriman dulu, bertauhid, ya. Kalau dia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka amal-amalnya itu tidak sah, ya. Tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana salat itu tidak disebut salat kecuali, ya, dalam keadaan suci dia, ya, atau toharoh, ya. Jadi orang yang salat itu salatnya tidak diterima kecuali dia dalam keadaan suci, ya. Jadi apabila satu ibadah itu dimasuki kesyirikan, maka ibadah itu batal. Sebagaimana hadas, ya, yang masuk ke dalam toharoh, ya, maka dia akan menyebabkan batalnya, ya, wudu tadi itu, ya. Sehingga dengan batalnya wudu, sholatnya menjadi tidak sah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seluruh nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila seseorang itu menyekutukan Allah, maka seluruh amalnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar, ya, ayat 39, ya. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan kepada para nabi sebelummu, ya, lain asyrakta layahbatanna amaluka, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, ya, wala takunanna minal khasirin, ya, niscaya kami hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, lain asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, layahbatanna amaluka, niscaya kami hapuskan seluruh amal-amalmu, ya. Jadi para nabi dan rasul itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menyekutukan Allah. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang dilakukan itu semuanya harus karena Allah saja, tidak boleh disekutukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau kalau misalkan hambanya itu beribadah kepadanya dan menyekutukan dengan selainnya, ya. Nah, nanti di dalam dalam hadis itu disebutkan, ya, bahwa ketika hari kiamat saat orang itu akan pembagian, ya, balasan, ya, nanti ada orang-orang yang ketika beramal ketika di dunia ini dia tidak memurnikan ibadahnya semata-mata karena Allah, ya, dia riya, maka sama Allah disuruh kembali, pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu riya di dalam beribadah, ya. Jadi yang dia beribadah karena seseorang tadi itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, apapun itu, ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji dan lain sebagainya, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya itu muamalah dengan sesama manusia, ya, itu harus kita lakukan betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, ya, beriman kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk, yang paling awal ataupun yang paling akhir, ya.
beriman pula kepada kerububiyahannya atas alam semesta, dan yakin bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, dan percaya bahwasanya tidak ada Rob selain Dia. Ya. Jadi orang kalau dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti meyakini ya rububiyah Allah. Rububiyah itu berarti Allah Subhanahu wa taala ini yang apa? Yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemiliknya, ya. Pemilik alam semesta ini, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ya. Sehingga dia ini apa? Meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi dengan benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keyakinan tadi alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, termasuk keyakinan bahwasanya Dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah, ya. Sedangkan tauhid uluhiyah yang akan kita bahas ini, tauhid ibadah di sini ini, maksudnya adalah kita memurnikan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah saja. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim akan mengkhususkan Allah dalam seluruh ibadah yang telah disyariatkan bagi hamba-hambanya, dan tidak memalingkannya sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang muslim itu dia akan mengkhususkan, ya, ibadahnya itu hanya untuk Allah saja, ya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, karena yang menciptakan alam semesta Allah, yang menjaga alam semesta Allah, yang mengatur alam semesta Allah, Dialah pemiliknya, penguasanya, ya, yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya, sehingga dia kalau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meminta, maka dia meminta hanya kepada Allah. Apabila dia memohon pertolongan, maka dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza sa'alta, kalau kamu meminta, fas'alillah, mintalah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah, ya. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan kalau misalkan kita sakit, misalkan minta sembuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita meminta apa? Jalan keluar dari satu kesulitan, ya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, minta terhindar dari bala dan lain sebagainya, minta selamat dunia akhirat, itu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika memohon pertolongan, ya. Jenengan kan tiap pagi dan sore selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dengan membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, ya, yang berdiri sendiri, dia mengurus makhluknya, dengan pertolongan, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu, ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Jadi kita minta di situ agar semua urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, ya. Jadi memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jika dia bernazar, dia tidak bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini termasuk ibadah. Ibadah kalau ditujukan kepada selain Allah, misalkan nazar karena jin, nazar karena berhala dan sebagainya, maka itu adalah syirik. Siapa yang mau bernazar, hendaklah dia ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nazarnya itu untuk ketaatan, hendaklah dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia harus membayar apa? Kafaratnya itu, ya, seperti kafaratnya sumpah, ya, seperti itu. Kemudian hanya untuk Allah lah seluruh amalan batinnya, seperti rasa takut, ya. Takut ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh seorang itu takut kepada
setan misalkan ya, takut kepada jin ya. Orang Jawa genderuwo ya Pak ya. Kalau orang Eropa Dracula ya. Atau takut sama apa? Kayak Nyi Roro Kidul takut kepada penunggu apa Gunung Semeru apa, enggak boleh. Takut hanya kepada Allah. Dulu sudah kita jelaskan bahwasanya takut itu ada yang ibadah seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terpuji ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah di dunia nanti dia aman di akhirat ya. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut ya. Kemudian ada takut yang tidak boleh, takut syirik tadi itu ya. Oh ini kalau tidak dikasih kepala kerbau nanti akan terjadi tsunami dan lain sebagainya. Akhirnya dilemparlah ya kepala kerbau ke laut selatan dan lain sebagainya. Itu kesyirikan seperti itu. Tidak boleh takut seperti itu, takut syirik. Ada takut-takut yang sifatnya itu adalah tabi'i ya. Jadi tabiat manusia, takut ada ular, ada harimau itu wajar ya, seperti itu. Jadi takut hanya kepada Allah. Begitu pula dengan pengharapan ya. Berharap kepada Allah ya. Cinta ya, pengagungan, tawakal ya, dan amalan lahiriah seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya itu semata-mata karena Allah. Ini penting sekali para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sedikit pun daripada apa yang kita lakukan ini terbetik mungkin karena untuk ya dia beribadah karena Allah, tapi juga karena misalkan dilihat seseorang, diperbagus dan lain sebagainya ya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang harus kita hindarkan ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua tadi ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ya berbagai dalil baik dari wahyu maupun menurut akal ya. Dalil-dalil wahyu diantaranya yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya yang pertama adalah di dalam surah Toha ayat 14 ya. Allah menyatakan la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada ilah. Ilah itu diartikan biasanya sesembahan, tempat meminta yang diagungkan, tempat bersandar itu ilah ya. Tidak ada ilah selain aku ya, maka sembahlah aku ya. Maksudnya tidak ada ilah itu tidak ada ilah yang hak untuk disembah, diibadahi dengan benar selain Allah. Berarti kalau ada orang yang menyembah ilah-ilah yang lain selain Allah, itu adalah ilah-ilah yang batil, yang keliru ya. Karena makna la ilaha illallah itu maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, memerintahkan agar takut itu hanya kepadanya ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut ya. Jadi kita ini harus takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada ya tadi ya, berhala, takut kepada setan, genderuwo dan lain sebagainya, atau kepada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Tidak boleh. Orang mukmin itu tidak boleh takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Takut-takut yang seperti tadi itu bisa syirik ya. Tapi kalau takut-takut yang seperti takut harimau, takut ada perampok dan lain sebagainya, nah itu wajar ya. Itu takut yang sifatnya tabi'i ya. Tabiat manusia itu takut ya kepada binatang buas dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa ya, seperti itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ya dan 22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi Allah menyuruh agar kita menyembah Rabb yang telah menciptakan kamu ya, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu.
Siapa yang menciptakan kita? Allah, ya. Allah, ya. Jadi ada orang yang menyembah-nyembah ilah selain Allah, ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan, ya. Misalkan kalau orang menyembah matahari, matahari itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendengar, mengabulkan doa, tidak bisa, ya. Orang yang menyembah misalkan api itu juga tidak bisa menciptakan, bahkan disiram air mati nanti, ya. Orang yang menyembah apalah misalkan, ya, berhala dan lain sebagainya, itu tidak bisa menciptakan. Bahkan seandainya seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu dikumpulkan, suruh saling tolong menolong untuk menciptakan seekor lalat saja, mereka tidak akan bisa menciptakan, ya. Sangat lemah, ya, yang disembah, ya, dan yang menyembah, ya, yang menyembah dan yang disembah. Jadi Allah menyuruh apa? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, ya. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia turunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi Allah menyebutkan di antaranya, ya, tanda Allah Subhanahu wa taala itu adalah Dia yang menciptakan yang menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap. Dia yang menurunkan hujan dari langit, ya. Lalu dengan air hujan itu dihasilkan segala buah-buahan, ya, sebagai rizki untuk kamu. Karena itu jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas agar manusia itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ini harus kita betul-betul murnikan, ya, semata-mata karena Allah, sebagaimana Allah perintahkan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, hanya bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan alam semesta ini, ya. Jadi semua, Pak, ya. Jadi sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya karena Allah. Panjenengan kalau misalkan melakukan muamalah, ya, bekerja misalkan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu lakukan semua semata-mata karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang mubah, ya, kita tidur, kita makan, minum dan lain sebagainya, itu kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, maka akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi pahala, ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan itu juga hanya kepada Allah. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau berlindung itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia ini kan kadang ditimpa ketakutan, ya. Ya, dalam satu waktu tertentu mungkin ada berita ini ada wabah atau ada apa dan sebagainya, ketakutan. Kalau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Panjenengan kalau yakin mantep, ya, ketika berlindung kepada Allah, ya, berlindung dari fitnah hidup dan mati, berlindung dari dahsyatnya bala, berlindung dari berbagai macam keburukan, ya, maka hati kita itu akan menjadi tenang, tentram, ya. Karena kita sudah berlindung kepada Allah SWT. Allah pasti akan melindungi,
ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perintah Allah, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini tauhid ibadah. Ya, minta pertolongan, minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Termasuk juga apa? Bersandar, bergantung, bertawakal. Itu diperintahkan oleh Allah agar tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal hanya kepada Allah saja. Jadi Allah ini tempat kita bergantung, bersandar, bertawakal, ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan bertawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya yaitu berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah tadi itu, bahwasanya manusia ini harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ya semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah An-Nahl ayat 16 ya. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu, ya. Sembahlah Allah saja, an i'budullah, ya. Kita disuruh mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya, yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ya. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan apa? Peribadatan dari hambanya ini, ya. Jadi sembahlah Allah saja, jauhilah taghut. Taghut itu setiap yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia ridho, ya, dia ridho, ya, begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Famay yakfur bitaghut," siapa yang ingkar kepada tauhid, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan putus, ya. Jadi ingkar kepada sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu maksudnya mengesahkan Allah kan, Mbak, ya. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah maksudnya apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta, kita mohon pertolongan, kita berlindung, kita bertawakal, bersandar, takut, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Nah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, ya, tidak akan putus. Ini tadi tauhid yang menjadikan apa? Amal-amal yang lain, cabang-cabang iman yang lain itu akan sah nanti. Tapi kalau misalkan dia ini tidak apa? Tauhidnya tadi itu enggak benar dia ini, ya. Dia percaya kepada Allah, tapi dia juga masih meyakini kayak Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya tadi itu, ya berarti dia ini masih menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada yang mengatur, menjaga pantai laut selatan itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada tsunami, ada korban, itu diyakini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masih memiliki keyakinan ada yang mengatur di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita hindari, ya, kita tinggalkan seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, ya. Jadi Allah menegaskan bahwasanya Dia, ya, subhanahu wa ta'ala ini tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Maka kalimat paling agung yang diajarkan oleh Allah kepada para rasul itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Ini adalah kuncinya surga sudah. Miftahul jannah. Kalau orang meninggal dunia jenengan talqin la ilaha illallah, dia mati dengan kalimat tersebut di akhir ucapannya, maka kata Rasulullah SAW, dia akan masuk jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kalimat yang sakral sekali ini, karena la ilaha illallah ini Allah mengutus para rasul, ya. Rasul-rasul diutus itu untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Allah menurunkan kitab-kitabnya itu karena la ilaha illallah itu menjelaskan tauhid la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka itu juga karena apa? La ilaha illallah. Siapa yang menerima, meyakini, mengimani, mengakui la ilaha illallah, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan surga. Siapa yang mengingkari, menolak, membangkang, dia tak mau beriman dengan la ilaha illallah tadi itu, maka Allah siapkan neraka bagi mereka. Maka Allah katakan apa? Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dia tidak mensekutukan Allah, dia akan masuk surga. Wa man mata, dan siapa yang mati yusyriku billahi syai'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Jadi tauhid mewajibkan orang masuk surga, syirik mewajibkan orang masuk ke dalam neraka. Udah, pokoknya kalau udah berbuat syirik, sholatnya, puasanya, ibadahnya batal semuanya sudah. Tadi la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, kalau kamu menyekutukan Allah, kami hapus seluruh amal-amalmu. Maka Rasulullah itu paling takut dengan syirik ini. Maka beliau berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu. Ya, itu diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu sedangkan aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap apa yang tidak aku ketahui, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Anbiya ini Allah menegaskan apa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan padanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku, ya. Mari kita disuruh sering mengucapkan, perbanyak la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Kemudian, nah ini sering kita baca ini di dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, ya. Jadi sebenarnya dalam sholat kita itu sudah mengikrarkan bahwa kita tidak akan menyembah kecuali engkau ya Allah. Hanya engkau, ya, yang kami sembah. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya. Maka jangan diingkari ini, ya. Nah, seperti itu. Karena ketika sholat mengucapkan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi ketika kepepet kritis, nah dia datang kemana-mana, ya, minta, ya, datang ke dukun, ke paranormal, datang ke apa, mencari apa misalkan, ya, sesuatu yang diyakini bisa melepaskan dia dari kesulitan, memberikan jalan keluar dan lain sebagainya, sehingga dia bergantung kepadanya.
Tidak boleh. Orang beriman wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan kepada malaikat apa? An andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Ya. Peringatkanlah olehmu sekalian bahwa tidak ada ilah yang hak disembah melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, kamu takut kepadaku. Nah, itu dalam ayat kedua dari surat An-Nahl, ya. Jadi itu beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah ilah yang hak, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ditujukan hanya kepada Allah, ya. Murni itu apa namanya? Ya ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya adalah dari As-Sunnah, ya, yaitu berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tauhidul ibadah, ya. Tauhid uluhiyah tadi itu kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'ad, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaih ayyuwahhidullaha ta'ala. Hendaklah yang pertama kali kalian dakwahkan kepada mereka, yaitu ahli kitab yang ada di Yaman, adalah hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuwahhidullaha ta'ala. Maksudnya apa? Hendaklah mereka menjadikan Allah itu satu-satunya ilah yang wajib diibadahi, disembah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda beliau kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi haknya Allah. Ini ceritanya begini. Mu'ad bercerita, ya. Mu'ad ini cerita, saya pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai, ya. Jadi Mu'ad ini bonceng, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ini bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Qultu, kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah SAW bersabda, haqqullah 'alal ibad, haknya Allah atas hambanya, ayya'buduhu wala yusriku bi syai'an. Hendaklah dia diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan satu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bi syai'an. Ya. Dan haknya hamba atas Allah adalah dia tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Jadi saya ulangi, haknya Allah atas hambanya, hendaklah dia diibadahi
tidak boleh disekutukan dengan apapun. Sehingga kalau kita berdoa ya kepada Allah, kita minta pertolongan, perlindungan, tawakal hanya kepada Allah. Tidak boleh disekutukan. Dan haknya hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Setelah mendengar itu, ini kan kabar gembira ya. Kemudian Rasulullah SAW ini, Mu'adz ini berkata kepada, ya Rasulullah, apakah boleh saya menyampaikan hal ini kepada manusia? Ya. Sama Rasulullah SAW dilarang, jangan. Ya. Nanti kalau kamu sampaikan, mereka tidak akan berusaha sungguh-sungguh nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi haknya Allah diibadahi, haknya hamba tidak akan disiksa, tidak akan diazab oleh Allah kalau hamba itu tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu Isya, Bapak Ibu sekalian, kita break dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah.
salatul qaimati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'su maqama mahmudan allati wa'ata. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo pada sesi yang kedua ini barangkali ada yang mau disampaikan, tanyakan, saya silakan. Ada, Pak? Nggih, Pak. Iya. 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 Apakah meminta, kalau misal orang itu jadi buron, ya toh? Kemudian dia melarikan diri, DPO ya Pak ya, dapat pencarian orang, kemudian dia minta suaka politik kepada satu negara. Apakah itu termasuk syirik karena dia meminta perlindungan kepada selain Allah? Bukan Pak. Ya. Itu takut-takut yang biasa, seperti kisahnya kalau dalam Al-Quran itu ketika Nabi Musa takut. Nabi Musa takut karena ada seorang yang datang memberi nasihat bahwasannya bala tentaranya Fir'aun ini sudah rapat musyawarah memutuskan mau menangkap Nabi Musa. Karena Nabi Musa ketika melerai dua pemuda berkelahi itu, kemudian dipukul, kemudian meninggal dunia dari pihak Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ini disuruh segera pergi. Maka Nabi Musa ini pergi dari kota itu dalam keadaan takut. Ya, yang akhirnya nanti ketika pergi itu nanti ceritanya nanti ketemu dengan putri-putrinya Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib kemudian dinikahkan. Jadi kalau takut-takut seperti itu tidak termasuk takut yang syirik. Begitu juga meminta perlindungan kepada orang yang memang bisa memberikan perlindungan itu, ya. Atau minta suaka tadi memang seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Yang dimaksud di situ adalah dia ini meminta kepada hal-hal yang hanya dimampui khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan minta perlindungan kepada siapa begitu ya? Dari siksa api neraka, dari azab Allah maksudnya ya. Itu kan tidak bisa berlindung dari azab Allah itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari godaan setan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi dia dikejar-kejar oleh mungkin istilahnya itu aparat satu negara, kemudian dia pergi mencari suaka politik, itu bukan termasuk syirik ya. Walaupun dia mencari perlindungan karena memang dia bisa melindungi ya, seperti itu. Nggih. Nggih, monggo Pak Edi. Waalaikumsalam. Berarti kalau sekarang itu marak bersih desa, marak dengan kegiatan-kegiatan yang memang syirik, abu-abu dan sebagainya, terus membakar sesuatu saja dan sebagainya itu kalau dilakukan secara massal, pesertanya semua syirik semua gitu. Atau bagaimana, atau penyelenggaranya saja yang syirik atau semua? Iya. Sampai syirik semua. Iya. Nggih. Di dalam akidah Islam berkurban atau bersedekah misalkan ya, bersedekah yang tujuannya ini adalah bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dia mempersembahkan sesuatu, sesaji dan lain sebagainya kepada yang diyakini ya itu bisa mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan madarat selain Allah Subhanahu wa taala ya, maka itu di dalam Islam termasuk kesyirikan. Misalkan orang meyakini kalau misalkan ini kalau tidak dikasih ini di sini nanti akan
timbul bencana, akan terjadi tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya, sehingga perlu dikasih apa dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk kesyirikan. Cuma tidak bisa semuanya diantem seperti itu, Pak. Ya, artinya bisa saja yang lain itu ada yang belum ngerti, hanya ikut-ikutan, ada yang terpaksa, ada yang memang yang meyakini, ya. Tapi ada juga yang tidak meyakini, misalkan seperti itu. Jadi itu perlu perincian nanti, ya. Kalau dia memang memiliki keyakinan, kalau tidak diadakan seperti ini nanti akan timbul bencana, bala, nanti penunggu gunung ini akan marah, gunung meletus, nah itu dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tadi itu, ya. Tetapi kalau misalnya masal, ada orang hanya ikut-ikutan atau dia ikut tapi tidak ngerti maksudnya apa, niatnya apa dan sebagainya, itu tidak bisa digeneralisir, ya. Sebagaimana dahulu, ya, itu pada masa di Mesir itu ada sebuah kubah, ada sebuah bangunan namanya Al-Quwas, di mana orang-orang di situ muter-muter di situ kayak tawaf, kemudian minta barokah di situ, mencari barokah di situ, ya. Nah, kemudian orang datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dia ceritakan kalau itu banyak orang melakukan tabaruk dan lain sebagainya. Apakah mereka itu dikafirkan? Kata siapa? Mereka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena sedikitnya para ulama yang menjelaskan perkara itu, ya. Jadi sehingga banyak orang yang belum tahu, belum paham, belum mengerti. Nah, kalau orang itu melakukan sesuatu dia belum mengerti, belum paham, maka tidak bisa langsung divonis, dihukumi. Nah, seperti itu, ya. Ya, sebagaimana orang misalkan kalau misalkan berkaitan dengan dosa maksiat misalkan, ya, orang minum khamr, kan khamr ini haram. Tapi bagi mereka yang belum tahu kalau khamr itu haram, ya dia tidak dihukumi sebagaimana orang yang tahu kalau khamr itu haram kemudian dia meminumnya. Kalau dia belum mengerti, belum paham, ya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihukumi secara umum atau secara general, ya, seperti itu. Tetapi harus dirinci memang, ya. Dirinci begitu. Nah, dan kalau sekarang masalahnya itu ada turun-temurun. Mungkin mbaknya dulu yang menjalankan seperti itu. Iya. Dihubungkan ke anaknya ke cucunya ke cicitnya. Iya. Tapi tidak pernah ada penjelasan bahwa ini adalah apa dan sebagainya. Jadi mereka menjalankan seperti orang-orang terdahulu. Iya. Nah, padahal ini boleh, padahal ini kesyirikan. Iya. Nah, itu apakah tidak dihukumi bahwa mereka juga terlepas dari kesyirikan? Karena dia juga tidak tahu, gitu. Iya. Apa yang dilakukan? Iya. Ini bagaimana generalisasinya seperti itu? Iya. Karena kalau tidak diberitahu bahwa ini adalah sebuah kesyirikan, akan terus Iya. menjadi tidak. Makanya kalau bertanya tentang hukumnya, hukum bagi orang itu, vonisnya maksudnya, ya, itu baru bisa dilakukan seperti itu ketika dia ini sudah diberikan penjelasan, hujah. Kalau perbuatan seperti ini misalkan berdoa atau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kesyirikan. Ini perbuatan seperti ini tidak boleh. Kalau sudah sampai hujah kepadanya, dia sudah mengerti, dalil sudah sampai, begitu, ya. Kemudian dia juga melakukan itu dengan sukarela, tidak terpaksa, tidak ada tekanan dan lain sebagainya, ya itu mungkin bisa sampai kepada dia divonis dihukumi syirik, ya. Tapi kalau misalkan dia itu karena tadi ketidaktahuan misalkan, ya, karena belum ngerti, belum ada yang menerangkan, belum ada yang menjelaskan, maka tidak boleh dihukumi langsung dia ini musyrik atau kafir tadi itu, ya. Seperti itu, ya. Sama seperti pernyataan ini, Pak, ya. Kan ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu kan menyatakan, Imam Ahmad misalkan, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sungguh dia telah kafir. Itu perkataan Imam Ahmad, dan itu disepakati oleh ulama-ulama bahwa Al-Quran ini kalamullah, ini bukan makhluk, ya. Firman Allah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia itu kafir, ya. Tetapi penjelasan para ulama bagaimana, ya, walaupun ada perkataan seperti itu, tapi seandainya ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk,
maka tidak bisa langsung dihukumi dia ini kafir. Sebelum dia ini disampaikan kepadanya ini hujah, ditanya dulu. Istilahnya itu apa ya? Mawani ya. Takfirnya tadi itu ya. Jadi penghalang kekafirannya bukan apa, itu harus dijelaskan ya. Dia tidak dalam keadaan bodoh, tidak mengerti, dia tidak terpaksa. Kemudian pokoknya sudah paham dia itu, baru dijatuhi vonis seperti itu. Dan itu yang menghukumi para ulama ya, bukan kita yang saling ada orang melakukan langsung divonis kafir, musyrik, enggak seperti itu ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.